Di dunia yang dipenuhi teknologi canggih, kita seringkali percaya bahwa kamera pengawas atau CCTV adalah mata objektif yang merekam realitas tanpa bias. Sebuah alat yang menangkap kebenaran, apapun itu. Tapi bagaimana jika mata elektronik yang dingin itu, justru merekam sesuatu yang mustahil, sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana, sesuatu yang menurut catatan resmi sudah dikubur 6 kaki di bawah tanah. Ini adalah kisah nyata yang akan mengguncang logika kalian. Sebuah enigma dari Asia yang membuat kasus terkenal seperti Elisa Lam terdengar seperti cerita pengantar tidur. Kisah ini berpusat pada seorang wanita muda. Untuk menghormati privasinya, mari kita sebut saja dia korban. Hidupnya berakhir dengan sangat tragis. Dia ditemukan tak bernyawa di sebuah area terpencil. Seluruh prosedur resmi pun dijalankan, mulai dari identifikasi oleh keluarga, otopsi oleh tim forensik, hingga upacara pemakaman yang dihadiri oleh orang-orang terdekatnya. Semuanya dicatat oleh negara. Kesimpulan sudah final. Dia telah meninggal dunia. Jasadnya sudah beristirahat dengan tenang, terkunci di dalam peti mati, dan tertutup oleh lapisan tanah yang dingin. Kasus dianggap selesai. Keheningan dan kepastian itu seharusnya menjadi akhir dari cerita tragis ini. Namun, hanya seminggu setelah upacara pemakaman yang khidmat itu, teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sebuah teror modern yang datang dari layar monitor. Sebuah tim keamanan sedang melakukan tugas rutin mereka, memantau rekaman kamera di sekitar lokasi penemuan jenazah beberapa waktu lalu. Sebenarnya, mereka sedang mencari data untuk kasus lain yang tidak berhubungan. Rekaman dari area itu sudah dianggap sebagai arsip kasus lama yang ditutup. Tapi tiba-tiba, layar monitor menangkap sebuah pergerakan di lorong gudang penyimpanan yang seharusnya kosong dan terkunci pada malam hari. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Dari sudut kegelapan, sesosok figur muncul perlahan. Posturnya kaku, gerakannya tampak tersentak-sentak. Seolah-olah setiap sendinya belum terbiasa untuk bergerak setelah istirahat yang sangat panjang. Saat cahaya redup dari lampu neon yang berkedip-kedip menyentuh wajahnya, semua orang di ruang kontrol itu terdiam seketika. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Itu adalah wajah korban. Wajah yang sama persis dengan foto postmortem yang tersimpan rapi di dalam berkas kepolisian. Dan yang lebih mengerikan lagi, pakaian yang dikenakannya adalah pakaian yang sama persis dengan yang ia kenakan saat jenazahnya pertama kali ditemukan. Wanita itu, atau entitas apapun yang menyerupainya, tampak sangat bingung. Ia berjalan bolak-balik di depan lensa kamera, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Gerakannya lambat dan tanpa tujuan. Kemudian, dalam satu momen yang benar-benar memicu kengerian hingga ke tulang sumsum, ia berhenti. Ia perlahan mendongak dan menatap lurus, langsung ke titik di mana kamera pengawas itu terpasang. Tatapannya kosong, hampa. Namun, entah kenapa, terasa penuh dengan semacam kesedihan yang tak terhingga. Sebuah kepedihan yang dingin menusuk, seolah-olah dia tahu ada yang sedang mengawasinya dari seberang sana. Coba kita pikirkan sejenak. Ingat, pada saat rekaman ini diambil, jenazah wanita ini sudah resmi dimakamkan. Tanah sudah dipadatkan di atas peti matinya. Hukum alam, logika ilmiah, dan akal sehat kita semua menjerit bahwa ini mustahil. Mayat yang seharusnya sudah memulai proses pembusukan tidak mungkin bisa bangkit, meninggalkan kuburnya, dan melakukan perjalanan melintasi lorong-lorong kota hanya untuk berpose di depan sebuah kamera keamanan. Rekaman ini dengan cepat berubah dari arsip rutin menjadi barang bukti paling mengganggu dalam sejarah investigasi lokal. Polisi segera menyita rekaman tersebut. Awalnya, mereka sangat skeptis. Mungkin ini hanya lelucon yang tidak lucu, sebuah manipulasi digital yang canggih, atau ada seseorang yang sangat mirip dengan korban. Mereka berharap bisa menemukan jejak pemalsuan atau kebohongan di dalamnya. Rekaman itu pun diserahkan kepada para ahli forensik digital terbaik. Hasilnya, setelah analisis mendalam, para ahli sampai pada satu kesimpulan yang menakutkan. Rekaman itu 100% asli. Tidak ada tanda-tanda editing, tidak ada pemotongan adegan, tidak ada rekayasa visual sedikitpun. Apa yang terekam di layar adalah apa yang benar-benar terjadi di lorong gudang itu. Seorang wanita yang telah dinyatakan mati dan dikubur, berdiri di sana, hidup atau setidaknya tampak hidup, 7 hari setelah pemakamannya. Seketika, berbagai teori liar pun bermunculan.
mencoba menjelaskan hal yang tidak bisa dijelaskan ini. Mungkinkah ini adalah kasus pemalsuan kematian yang direncanakan dengan sangat sempurna, sebuah konspirasi rumit yang melibatkan jaringan kejahatan yang entah bagaimana berhasil menggali kembali jasadnya untuk tujuan tertentu yang tidak diketahui? Mungkin mereka menukar jenazahnya dengan jenazah lain. Tapi, untuk apa? Dan bagaimana mereka bisa melakukannya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun? Atau, apakah kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang berada di luar jangkauan sains? Apakah ini benar-benar manifestasi hantu? Sebuah roh yang gelisah, terperangkap di antara dunia orang hidup dan dunia orang mati karena kematiannya yang begitu tragis dan mungkin belum terungkap sepenuhnya. Apakah arwahnya kembali untuk menyampaikan pesan, atau untuk mencari keadilan yang belum ia dapatkan? Spekulasi ini, meskipun terdengar tidak masuk akal, terasa lebih bisa diterima daripada gagasan bahwa mayat bisa berjalan. Yang jelas, satu hal yang pasti, CCTV itu tidak berbohong. Ia hanya sebuah mesin yang merekam gambar dan pergerakan. Dan apa yang ia rekam malam itu adalah sebuah misteri yang menolak segala bentuk penjelasan rasional. Kisah ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar yang akan terus menghantui pikiran kita. Jika kita bisa melihat seseorang setelah mereka dikubur, lalu apa sebenarnya definisi sejati dari kematian? Apakah kematian benar-benar sebuah akhir yang absolut? Dan jika kamera adalah saksi bisu dari setiap peristiwa, apakah itu berarti ia juga bisa menjadi sebuah portal? Sebuah jendela yang tanpa sengaja terbuka, yang memungkinkan kita untuk melihat mereka yang seharusnya telah lama pergi dari dunia ini? Misteri ini tetap tak terpecahkan. Rekaman itu ada, nyata, tetapi penjelasannya tetap terkubur dalam kegelapan, sama seperti jasad wanita itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.